Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang materi teks cerita sejarah atau novel sejarah. Pernahkah kalian membaca tentang novel yang berlatar belakang cerita sejarah? Jika pernah, berarti kalian pernah membaca novel sejarah. Novel sejarah merupakan novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar atau asal muasal terjadinya sesuatu, bersifat naratif atau deskriptif, memiliki nilai sejarah dan disajikan dengan daya khayal yang luas oleh penulis. Berdasarkan jenisnya, novel sejarah tergolong dalam rekon imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah, misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Teks novel sejarah memiliki fungsi antara lain, pertama, edukatif. Artinya, teks novel sejarah memberikan pengetahuan dan pengajaran kepada pembaca. 2. Inspiratif, artinya memberikan inspirasi kepada pembaca. Yang ketiga, rekreatif, artinya memberikan hiburan kepada pembaca. Ciri-ciri teks novel sejarah. Pertama, bersifat kronologis, artinya peristiwa yang disajikan dalam novel ditulis secara berurutan. 2. Menggunakan konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang menyatakan urutan waktu, contoh, pada, saat, ketika, dan lainnya. 3. Memuat fakta sejarah dan imajinasi penulis. Dalam novel sejarah, penulis harus melakukan penelitian untuk penulisan novelnya, agar tidak ada kesalahan dalam penulisan kejadian sejarah, tahun dan tempat terjadinya suatu kejadian. Berikut saya sajikan perbedaan teks novel sejarah dengan teks cerita sejarah. Teks novel sejarah bersumber dari cerita rekaan, namun tetap didasarkan atas fakta-fakta sejarah. Sedangkan teks cerita sejarah bersumber dari kisah nyata tanpa adanya imajinasi penulis. Teks novel sejarah ditulis oleh novelis, sedangkan teks cerita sejarah ditulis oleh sejarawan. Teks novel sejarah bersifat imajinatif, sedangkan teks cerita sejarah ditulis dari rekonstruksi fakta sejarah. Di dalamnya, novelis tidak terikat oleh fakta sejarah, sedangkan dalam teks cerita sejarah, sejarawan terikat fakta sejarah. Novel sejarah, seperti juga novel-novel lainnya, termasuk dalam genre teks cerita ulang. Novel sejarah juga mempunyai struktur teks yang sama dengan struktur teks novel lainnya. Pertama, berupa pengenalan situasi cerita atau orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. 3. Menuju konflik. Dalam bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 4. Merupakan puncak konflik atau komplikasi. Bagian ini disebut juga sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. Struktur selanjutnya berupa penyelesaian atau resolusi.
Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi atau nasib akhir yang dialami tokoh utama. Selanjutnya berupa koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah. Pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya, 2. Menggunakan konjungsi kronologis, yaitu konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Contoh konjungsi kronologis: sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, lalu, dan lainnya. Contoh kalimatnya. 3. Menggunakan kata kerja material, yaitu kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contoh kalimatnya. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya menyatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menyatakan, menuturkan, dan lainnya. Contoh kalimatnya. Selanjutnya menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, menganggap, dan lainnya. Contoh kalimatnya. Selanjutnya menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh kalimatnya. Kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh kalimatnya. Novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Kata atau frasa bermakna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya, serta memperindah cerita. Contoh kalimatnya. Karya sastra yang baik termasuk novel sejarah selalu mengandung nilai-nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah antara lain nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, ataupun kebudayaan. 2. Nilai moral. Nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. 3. Nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. 4. Nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu nilai estetis. Nilai estetis merupakan nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Demikian pembelajaran kita mengenai teks novel sejarah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.